kamu saling mengasihi seperti aku telah demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, kita hari ini memasuki hari Minggu Paskah yang ke-6. Dan kita masih diperdengarkan amanat terakhir Yesus sebelum ia kembali kepada Bapaknya, atau kata-kata wasiat yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi, semua berpusat pada kasih. Dan kasih itu bukan sesuatu yang di luar diri Allah. Deus caritas est. Allah adalah kasih. Kasih itu bukan sesuatu yang abstrak, tidak teraba, dan tidak terasa. Kasih itu nyata, dan nyata dalam diri Yesus Putra Allah, Tuhan kita, yang telah datang menampakkan kasih Allah yang tidak pernah berhenti. Kalau Allah berhenti mengasihi, maka Allah tidak menjadi Allah lagi, karena Allah adalah kasih. Allah terus mengasihi karena Ia adalah kasih. Lalu mungkin kita bertanya, kenapa ada kejahatan, ada dosa, ada kesengsaraan? Kalau boleh saya refleksikan, ketika kasih Allah tidak ada, saat itulah kejahatan muncul, saat itulah dosa menjadi nampak. Ketika diri kita yang diciptakan dengan penuh kasih dan kita menghilangkan kasih Allah, saat itulah kita bisa memukul orang, bisa membunuh orang, bisa membuli orang, bisa mengata-ngatai orang, saat kasih yang ada di dalam diri kita hilangkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, lalu pertanyaannya, dengan kasih Allah yang begitu besar, kita pun dipanggil untuk mengasihi. Sebab kasih itu bukan sesuatu yang abstrak, tidak teraba dan tidak terasa. Kasih harus
mengalir keluar. Dari bahasa Indonesianya saja sudah kasih, berarti harus ada yang keluar dari diri kita. Kepada siapa kasih itu atau kasih Allah diberikan? Dalam kisah para rasul yang kita dengarkan, Petrus dengan karunia Roh Kudus mampu berkata bahwa kasih tidak membeda-bedakan orang. Non personarum acceptor Deus. Itulah moto episkopal Monsinyur sebelum ini. Petrus berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Orang yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenarannya berkenan pada kasih dan dirinya. Maka kasih Allah itu diberikan kepada semua orang tanpa membedakan orang. Hanya mereka yang menolak kasih Allah yang tidak menerima kasih itu, hanya yang menolak. Maka saudara-saudari dan semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengaku sebagai orang yang percaya, orang yang mengatakan diri berasal dan lahir serta mengenal Allah, yang artinya juga mengenal kasih, lakukanlah ini seperti yang diserukan oleh Rasul Yohanes. Marilah kita saling mengasihi. Rasul Yohanes dalam suratnya mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengapa Rasul Yohanes mengatakan ini? Sebab pada zaman ia menuliskan surat ini, zaman itu ada kelompok yang disebut kelompok Gnosis. Mereka kelompok-kelompok orang yang merasa dicurahi oleh pengetahuan ilahi yang khusus. Dan mereka percaya bahwa tubuh dan jiwa itu hal yang terpisah. Akibatnya apa? Mereka yakin yang dilakukan tubuh, entah itu dosa, entah itu kebaikan, tidak akan mempengaruhi jiwanya. Dan mereka terus-menerus mencari pencerahan dan tidak peduli dengan hidup badani, hidup sehari-hari. Mereka hidup suka-suka mereka, menjadi kelompok yang eksklusif serta tertutup, persis seperti orang-orang dalam kisah Rasul yang membatasi kasih Allah pada orang-orang yang dalam tanda kutip terpilih saja. Kasih Allah diberikan ke semua orang sejauh orang itu tidak menolak kasih itu. Lalu pertanyaan lagi, mengapa harus saling mengasihi? Sebab bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih atas dosa-dosa kita. Mengapa harus saling mengasihi? Karena kesadaran telah dikasihi begitu besar membuat kita mau dan mampu mengasihi. Nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita punya. Kalau kita tidak pernah merasa punya, memiliki kasih, sampai kita mati tidak akan bisa mengasihi. Maka pertama-tama untuk mengasihi, sadari dulu, rasakan dulu bahwa kita sudah dikasihi. Pertama-tama oleh siapa? Oleh Allah yang adalah kasih. Lalu bagaimana mengasihi itu? Dalam amanat perpisahannya, Yesus memberikan dalam tanda kutip tutorial mengasihi atau cara-cara untuk mengasihi. Yang pertama, kalau kata-kata amanat itu pasti hal yang paling penting sebelum seseorang pergi. Judul, tutorial mengasihi. Yang pertama, seperti Bapa telah mengasihi aku,
Aku mengasihi kamu, dan seperti itulah kasihmu. Kita bingung, ya. Tapi kemudian Yesus menjelaskan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti Bapa dan tinggal dalam kasihnya. Inilah perwujudan nyata bacaan minggu lalu tentang ranting yang tinggal dalam pokok anggur, yaitu jika dia mengasihi dan kasih itu terwujud nyata dengan menuruti perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga, jika kamu mengasihi aku dan menuruti perintahku, maka sukacitamu menjadi penuh. Inilah sukacita yang penuh itu, yaitu kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan menuruti perintah-perintah kasih-Nya. Sampai situ masih bingung, lalu Tuhan Yesus mengkonkretkannya lagi. Yang keempat, dalam Taurat dituliskan demikian, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ada batasnya. Kalau kita tidak mau menderita untuk diri sendiri, apalagi menderita untuk orang lain. Maka Yesus dalam perintah kasih-Nya memperbaharui, menggenapi, menyempurnakan hukum kasih yang lama. Bukan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, tetapi kasihilah satu sama lain seperti aku telah mengasihimu. Jadi tuntutan baru sebagai pengikut Kristus bukan mengasihi seperti mengasihi diri sendiri, tetapi mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi kita. Kalau kita tidak pernah merasa dikasihi, selama itu kita tidak bisa mengasihi. Lalu yang kelima, bagaimana Yesus telah mengasihi aku? Yaitu seperti seorang sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini bukan syarat untuk menjadi sahabat Yesus, tetapi menjadi tanda dan daya orang yang menjadi sahabat Yesus. Dia mampu berbuat perintah kasih dan mampu berkorban. Orang yang percaya akan saling memberikan nyawanya satu sama lain. Dan yang keenam, kita orang yang dibaptis telah dipilih untuk memberikan kesaksian tentang kasih yang sedemikian rupa, tentang Allah yang adalah kasih. Oleh karena itu, kita ditetapkan untuk pergi. Dalam antifon pembuka tadi dikatakan, kita pergi kemana? Beritakanlah kabar sukacita. Kabar sukacita, sukacita itu apa? Yaitu kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan menuruti perintah kasih-Nya yang rela memberikan nyawa bagi sesamanya, mampu berkorban. Beritakanlah kabar sukacita supaya didengar, siarkanlah sampai ke ujung bumi, Tuhan telah menebus umat-Nya. Dan dengan begitu kamu akan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Dan buahnya ialah semua orang di seluruh bumi saling mengasihi, saling berkorban, saling menghargai tanpa membeda-bedakan. Intinya, semua orang di seluruh bumi tinggal di dalam kasih, yaitu Allah sendiri, sebab Allah adalah kasih. Semoga kita bisa tinggal di dalam kasih Allah dan melakukan perintah Allah sebagai wujud kasih kita. Kasih tanpa perbuatan adalah sia-sia. Semoga Tuhan memberkati kita.